Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 10 Desember. Hari Rabu ya, tanggal 10 Desember 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasanya kita akan coba lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG gimana ya. Kalau kita lihat candlenya sih hari ini nggak terlalu bagus, turun lumayan dalam 0,61% ya, padahal tadi pagi itu dibuka hijau dulu untuk IHSG, tapi ya sayangnya ya turun ya. Untuk resistnya itu masih di 8790-an ya, jadi mendekati level ini hari ini agak menjauh dari resistennya ya, tapi secara teknikalnya trennya ini masih bullish. Jadi walaupun hari ini merah turun 0,61% dan beberapa saham utama IHSG turun cukup dalam ya hari ini BBCA, tapi secara teknikalnya IHSG masih bullish. Kalaupun koreksi sampai ke 8.300 ya itu indikasinya masih bullish sebenarnya, itu masih dalam kategori koreksi wajar ya untuk IHSG, tapi semoga aja nggak dalam waktu dekat ini jangan turun dulu ke level ini, semoga aja ya. Soalnya kalau IHSG bisa turun ke 8.300-an ya nggak tahu ya gimana nasib saham-saham utama IHSG yang belum pada naik, semoga aja nggak makin turun sih. Coba kita lihat dulu untuk transaksinya hari ini gimana tanggal tanggal 9 Desember ya. Jadi turunnya IHSG hari ini kalau kita perhatikan ini malah asingnya net buy loh. Dan untuk hari ini yang paling banyak dibeli oleh asing itu ada Dewa. Hari ini hijau ya untuk Dewa. Asingnya itu akumulasi net buy 323,4 M. Kemudian di saham WIFI juga akumulasi cukup banyak hari ini 301,2 M. Kemudian di saham Bumi juga tadi sempat naik lumayan tinggi dan juga masih ditutup hijau, itu akumulasi asingnya 265,4 M. Dan di sini yang menarik di Bank Mandiri ya, ketika koreksi pun asingnya masih net buy 136,3 M. Jadi semoga aja Bank Mandiri ya hari ini turun koreksi wajar ya, dan secara teknikalnya juga kalau nggak salah tadi sempat naik mendekati resist, mendekati 4990 atau 4980 ya harga tertinggi hari ini. Nanti kita akan cek. Kemudian di Telkom juga hari ini masuk 106,9 M. Jadi hitungannya hari ini asingnya lebih banyak masuk ya, ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Kemudian hari ini untuk saham-saham yang paling banyak dijual atau didistribusi oleh asing itu ada Bank BCA. Dan hari ini BBCA turun cukup dalam 2%-an ya, dan asingnya keluar 347,1 M. Kemudian di saham Raja keluar 112 M. Tins, Adaro, ICBP, Bank BRI ini juga masih net sell untuk asingnya, tapi secara keseluruhan turunnya IHSG hari ini itu malah disertai asing masuk ya. Semoga aja turunnya ini ya koreksi biasa aja untuk IHSG. Jadi kita lihat besok di awal market gimana ya. Semoga aja bisa hijau. Coba kita lihat untuk kondisi marketnya hari ini untuk secara global ya, untuk Bitcoin sideways konsolidasi di area 90 ribuan ya. Dari kemarin di area sini-sini aja, jadi masih konsolidasi di harga bawah untuk Bitcoin. Kemudian kita lihat untuk harga emasnya juga masih di sini-sini aja ya, di 4.200 dalam beberapa hari belakangan ini ya, cenderung di level ini 4.200 gak banyak pergerakan ya. Kemudian kita lihat nilai tukar rupiah hari ini sedikit menguat, tapi masih di 16.600-an. Kalau kita lihat untuk indeks utama hari ini untuk indeks Asia ya, itu sebenarnya didominasi merah. Untuk yang hijau Nikkei itu pun nggak terlalu tinggi 0,1%.
Sedangkan untuk Hang Seng turun cukup dalam 1,29%, untuk Nikkei hijau ya 0,10, dan untuk Kospi-nya minus 0,27%, IHSG juga merah. Besok sebelum market buka ya nggak ada salahnya buat lihat gimana harga penutupan di pasar Amerika. Semoga aja nggak jelek-jelek banget, jadi ada potensi untuk IHSG yang trennya masih bullish itu bisa naik untuk nguji resistennya, itu kurang dikit ini nanggung 8788, 8790-an ya. Tapi karena ini berada di dekat resist, jadi buat teman-teman mungkin yang apa ya, yang udah floating profit cukup tinggi di beberapa saham, mungkin nggak ada salahnya buat sebagian diamankan atau pasang trailing stop ya kalau harganya tiba-tiba koreksi turun. Mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Untuk IHSG kita akan lanjut aja ke saham yang pertama ya, perbankan dulu yang paling banyak didistribusi oleh asing ini dan yang kemungkinan bikin IHSG-nya juga merah, yaitu Bank BCA turun cukup dalam 2,41%. Secara teknikal nggak bagus karena hari ini gagal bertahan di atas 8175 ya, jebol down close di 8100. Ini secara teknikalnya malah ini ya cenderung bearish, cenderung turun ya, soalnya kemarin naik mentok di sini di 8750 nggak bisa di atas, itu malah koreksi turun. Dan ya sebenarnya untuk saham Bank BCA di harga sekarang ini ada menariknya juga sih ya. Untuk pendapatannya positif terus naik, walaupun persentase kenaikannya untuk beberapa periode belakangan ini yang nggak signifikan yang dulu. Tapi paling nggak masih positif untuk pendapatannya, jadi kalaupun turun selama tujuannya untuk jangka panjang dan belinya pakai uang dingin ya mudah-mudahan aman ya di harga 8 ribuan ini. Misal besok turun, misal merah ya, itu support terdekatnya itu ada di level 8.000. Dan kalau kita lihat histori buat nutup gap pas tanggal 20-21 Oktober ya BBCA ada potensi uji support di 8.000 ini. Kita lihat aja besok, kalau merah jangan buru-buru buat average down atau buy. Ya mungkin tunggu ketika berada di dekat support 8.000. Kalau jebol, ya support selanjutnya di 7.800. Tapi semoga aja nggak jebol ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA, resist terdekatnya 8175 yang semulanya support, sekarang udah jadi resist terdekat karena jebol. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 9 Desember ya, ini asingnya Netcel 347M. Kita lihat untuk saham Bank BCA ya, hari ini tanggal 9 bulan 12. Yang keluar itu didominasi broker-broker asing, ada ZP Netcel 150-an M, kemudian RX Netcel 72M, kemudian BB, YU, AK, CC ini versi asing Netcel ya. Dibandingkan yang masuk BK ke aset-aset ini paling banyak, ya jauh lebih banyak nilai asing keluar. Jadi asingnya Netcel, lokalnya masuk Netbuy dan didominasi investor atau broker-broker retail yang masuk di BBCA, harga sahamnya turun. Ya, dibandingkan BBCA sih kalau menurut saya lebih menarik di Bank BRI ya secara teknikal. Nah, untuk Bank BRI itu harganya benar-benar udah di bottom. Walaupun nggak menutup kemungkinan kalau emang asing terus jualan ya bisa jebol juga. Tapi paling nggak untuk Bank BRI itu dividend yield-nya di harga sekarang itu cukup menarik ya dibandingkan Bank BCA. Itu untuk saham Bank BCA secara summary, secara teknikalnya besok kalau merah tunggu di 8.000. Semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Ini yang hari ini ditutup hijau tapi nggak terlalu tinggi, juga belum ada indikasi pullback naik ya.
Walaupun beberapa hari belakangan ini sideways di area supportnya 3640. Beberapa kali juga nguji support ini ya, cuman masih dijaga. Tadi sempat merah, cuman ditarik naik close di 3680. Kalau kita lihat hari ini asingnya keluar ya, walaupun udah nggak sebanyak yang kemarin, tapi masih net sell untuk hari ini asingnya di Sampang BRI sebanyak 66,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini Bank BRI masih didominasi broker-broker retail yang terus masuk. Average down di Sampang BRI ini yang agak mengkhawatirkan sih kalau nggak diimbangi asing segera masuk. Hari ini untuk asingnya yang masuk KZ, BB, RX ya, dan yang keluar ada BK 108M, ZP 63M, CC 24M, AK versi asing masuk 18,6M ya, dan kalau lihat secara keseluruhan nilainya sih masih lebih banyak yang keluar. Tapi sebagian tadi udah masuk dengan jumlahnya yang hitungannya juga nggak kecil ya kalau kita bandingkan yang keluar. Semoga aja ini untuk saham Bank BRI ya, kita berharap semoga aja eee, ya bisa naik. Walaupun kalau aslinya terus jualan itu agak berat, tapi karena harga sekarang itu di area bottom, disclaimer buat teman-teman yang terus mau average down, resikonya ya harus bersabar kalau teman-teman masuk dengan jumlah yang banyak dengan dalam waktu yang bersamaan ya, siapa yang mau naikin harga sahamnya ya. Kalau teman-teman hajar kanan, beli di harga yang lebih tinggi ya nggak menutup kemungkinan naik ya, jadi mungkin seperti itu aja kalau mau beli di saham Bank BRI supaya bisa menggerakkan harganya ya. Walaupun butuh modal yang besar juga sih ya buat, menggerakkan harga Bank BRI. Kalau retail ya pasrah ajalah untuk jangka panjang ya, tapi kalau untuk jangka pendek mungkin ini buat patokan resistennya masih di 3760, dan kalaupun misal jebol supportnya ya 3640 ini ya jangan buru-buru buat average down lagi. Mungkin seperti itu ya, tapi disclaimer, di harga sekarang 3680 itu sebenarnya kalau untuk swing atau trading berada di tengah-tengah support sama resist agak nanggung, tapi kalau untuk jangka panjang ya lumayan menarik. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini koreksi setelah tadi naik uji resistnya. Jadi ternyata sempat hijau ya, sempat ke 4980 harga tertinggi hari ini, jadi sempat nguji area-area resistennya, belum bisa breakout, malah koreksi turun. Ya sebenarnya kalau bisa koreksi lagi makin dalam, selama asing nggak distribusi banyak, itu malah kesempatan buat baik. Untuk saham Bank Mandiri ini ya kalau kita lihat kompetitornya dan teman-temannya Bank BCA, Bank BRI udah turun lumayan dalam lagi setelah rebound nggak seberapa ya, agak mengkhawatirkan juga ini untuk Bank Mandiri kalau tiba-tiba asing jualan ya, bisa-bisa langsung long. Tapi semoga aja enggak. Ini untuk supportnya masih di 4810 ya, jadi masih pantau level ini untuk beberapa hari ke depan. Semoga aja nggak jebol. Kalau misal jebol gimana ya, kalau jebol tunggu di support selanjutnya 4620. Dan kalau kita lihat teknikal nih ya untuk Bank Mandiri ini cukup bagus. Kalau kita bandingkan Bank BCA yang ninggalin beberapa gap up, untuk Bank Mandiri ini cukup bagus ya, nggak ninggalin gap up loh. Sempat gap up kemarin tanggal 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 20-an November, tapi ditutup, habis tutup support dan rebound naik. Dan ketika sideways di range area 4790 sampai 4990 ini asing cenderung masih masuk. Jadi semoga aja untuk polanya untuk Bank Mandiri ini bisa seperti ini ya, sideways kemudian break dan volumenya bagus. Ada potensi ke 5250. Tunggu volumenya bagus aja ya, dan asingnya nggak jualan. Soalnya beberapa hari belakangan ini asingnya masih masuk tapi volumenya nggak bagus untuk Bank Mandiri. Nah, untuk hari ini pun juga masih nggak terlalu ramai kayaknya ya, BMRI kita lihat untuk transaksinya hari ini 663 M ya, lumayan sih dibandingkan yang kemarin, dan asingnya masih netbuy 136 M ya.
Kalau kita lihat dari awal bulan ini aja udah net buy sebanyak 700-an M, dan kalau kita lihat dalam beberapa minggu belakangan ya masih akumulasi ya, untuk asing cenderung akumulasi di saham bank sendiri ini. BMRI kalau kita lihat di sini tanggal 9 hari ini untuk investor asingnya yang masuk ada ZP 127 M, kemudian YU 92,4 M, RX 32,4 M. Dan yang keluar juga paling banyak asing loh, jadi transaksinya masih didominasi asing. Yang keluar untuk asingnya ada AK 102 M ya, cukup banyak. Untuk lokalnya sendiri nggak terlalu mendominasi, tapi net sell untuk lokalnya. Lokalnya net sell, asingnya masuk, harga sahamnya turun loh ini. Jadi semoga aja turunnya ini ya koreksi wajar. Kalau misal besok masih bisa turun lagi dan mendekati support 4.800-an, ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah, itu kesempatan buat masuk lagi ya kalau mau masuk. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham koin. Koin hari ini naik cukup tinggi 5,98%, bahkan tadi sempat ke 4760 ya, dan untuk target price atau resistennya untuk koin itu masih di 4880, 4900. Pantau level itu. Trennya masih bullish, koreksi cukup dalam, mantul naik, dan ini buat level baru terus untuk koin. Jadi secara teknikalnya masih bullish ya. Kalau mau follow trend buy ya disclaimer. Nanti buat patokan kalau mau taking profit ya deket-deket 4900, dan kalau turun supportnya cukup dalam, jadi high risk juga ya untuk saham seperti ini. Kalau harga nggak saya prediksi ya mending sebagian segera diamankan. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya koin hari ini tadi asingnya masih masuk kah? Tanggal 9 ya, untuk asingnya ya lebih banyak yang masuk ya, asingnya net buy. Cuman transaksinya ini masih didominasi oleh lokal. Untuk market maker utamanya yang nilai transaksinya paling banyak itu XL loh. Jadi XL-nya masih net buy 16,6 M untuk hari ini aja. Dan rata-rata belinya untuk XL di 4526, 4526. Oh, floating profit ya. Nah, harga penutupannya di 4610 ya. Semoga aja besok masih bisa hijau. Kalau mau buy agak nanggung ya. Target price-nya di 4900-an, dan kalau turun risikonya ke 3850. Tapi disclaimer lah. Semoga aja bisa nguji resistennya ini dulu kalau mau koreksi. Jadi buat teman-teman yang ada floating profit, mungkin kalau mau taking profitnya maksimal ya pantau 4900, ketika gagal breakout atau berat buat breakout diamankan aja ya. Itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI yang hari ini naik cukup tinggi, juga disertai akumulasi asing yang tadi lumayan banyak ya, dan naik 7%-an, nyentuh resistennya di 4200, tapi masih belum berhasil breakout untuk hari ini. Mungkin yang udah taking profit hari ini di resist ya, semoga aja besok koreksi dulu ya, semoga aja. Tapi kalau berhasil break di atas 4200, volumenya bagus ya, nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi. Dan untuk target price-nya ya untuk saham koin WIFI, kalau misal besok bisa break 4200 itu kayaknya bullish ngejar 5000-an ya. Dan kalau kita lihatnya ya tetap ada kemungkinan ya ke area sini, kalau kita lihat siapa pemegang sahamnya, perusahaannya siapa ini. Ini cukup dekat dengan pemerintahan ya. Jadi ya mudah-mudahan aman untuk beberapa tahun ke depan ya. Tapi kalau untuk jangka panjang ya nggak ada yang tahu kecuali yang punya dana ya dan mau menggerakkan harganya. Kita lihat untuk transaksinya untuk saham WIFI hari ini diakumulasi asing cukup besar ya. Dan untuk asingnya yang akumulasi ada AK 90-an M, CC juga 90-an M, ZP, YU, BK masuk cukup banyak dibandingkan yang keluar. Jadi hitungannya hari ini diakumulasi asing. Untuk lokalnya net
Sell ya, pada taking profit retail-retail keluar ini di saham EV. Jadi kayaknya kemungkinan masih lanjut bullish. Dan untuk target price-nya ya di sini nih 5 ribuan ya buat teman-teman mungkin yang mau follow trend ya disclaimer ya. Oke, itu untuk saham BV. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA. Kayaknya udah lama nggak kita bahas ini untuk saham CDIA. Kemarin kita bahas nggak ya? Turun ke area support untuk hari ini. Kok turun ke area support? Jebol kah ini? Oh ya, di area support ya untuk harga penutupannya jebol, sedikit jebol. Close di 1905 dan ya untuk supportnya tadi di 1915 jebol hari ini. Kalau besok nggak bisa break di atas 1915 ya wait and see aja dulu. Jangan buru-buru buy atau masuk. Takutnya kalau masih lanjut turun, itu supportnya cukup dalam di 1780-an. Dan kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini CDIA tanggal 9 Desember ya yang masuk CC, XLGR dan yang keluar NIHPL. XL ya, net B 15,6, rata-rata belinya di 1900-an dan floating loss ya, tapi nggak terlalu dalam. Kita lihat untuk nilai transaksinya itu cukup besar ya, jadi kemungkinan yang trading atau scalping di saham dengan broker XL ini ya dananya cukup besar ya. Ya buat patokan ini aja 1915 belum bisa break wait and see aja. Itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek PTRO. Hari ini koreksi juga untuk PTRO. Setelah kemarin berhasil break, naik, ya harganya udah cukup tinggi, trennya masih bullish sih, tapi udah di pucuk ya. Dan hari ini koreksi 3,48%. Hitungannya koreksi hari ini ya belum seberapa ya, belum bisa dikatakan bearish. Ya koreksi kecil malahannya ini bisa dikatakan seperti itu untuk saham PTRO kalau misal besok bisa bertahan di atas 10.400 ini. Turun ya, kemudian ditarik naik dan harga penutupannya ini di area support. Kalau besok langsung hijau, tapi kalau langsung merah ya wait and see aja dulu, jangan buru-buru buy kalau nggak mau keluar ya. Kalau di-cut ya buat teman-teman mungkin yang baru entry di atas ya kemungkinan kalau jebol support nggak ada salahnya buat diantisipasi karena harganya udah di pucuk ya. Tapi disclaimer lagi karena ini trennya bullish, ya supportnya di sini sih, 8.800 cukup dalam sih kalau besok nggak bisa bertahan di atas 10.400 ya. Jadi pantau aja 10.400. Itu untuk sampai TRO, kita coba lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk PTRO. Hari ini tanggal 19 Desember ya untuk PTRO-nya secara keseluruhannya, XL yang masuk paling banyak 30M, TP, AZAP, dan sebenarnya ya ada yang nampung hari ini di saham PTRO. Semoga aja besok bisa langsung hijau. Jadi buat teman-teman yang mau trading, follow trend, disclaimer ya kalau besok hijau dan volumenya apa. Target price-nya kalau emang masih bullish ya untuk PTRO ini cukup tinggi. Nggak menutup kemungkinan ya bisa ke 12.000 kalau kita lihat komposisi pemegang sahamnya dan ya karakter dari saham-sahamnya Pak PBG. Nah, ya. Ada yang nggak mungkin kalau misal besok masih bisa bertahan di atas 10.400 dan volumenya bagus ya nggak menutup kemungkinan masih lanjut bullish. Tapi kalau jebol disertai distribusi yang cukup kuat, tunggu di 8725 support selanjutnya. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini koreksi cukup lumayan. Kemarin naik tinggi, hari ini turun. Turunnya 3,42% ya. Dan harga sekarang, kalau kita lihat histori ya kayaknya
fair ya. Mmm, ya ini untuk saham harus sih sebenarnya kalau secara teknikal udah di bawah. Kalau kita lihat valuasinya juga di harga sekarang nggak mahal-mahal banget, Adaro, tapi ya ini lagi nggak bagus ya untuk saham. Hari ini pun juga masih didistribusi cukup banyak oleh asing yaitu AK, Netsel 46M, ZP, Netsel 10M-an, CC, TPBK, Vestasing, Netsel. Yang nampung lokal ya, lokalnya yang nampung XL, YP, dan sebagian broker retail yang lain juga lebih banyak masuk di Adaro. Aslinya distribusi cukup banyak, jadi hati-hati kalau misal besok turun ya ada potensi buat tutup gap. Paling enggak ya, kayaknya ada potensi buat ke 1.800-an lagi. Dan mungkin kalau sampai jebol di bawah 1.800 ya sementara jangan buru-buru entry atau tertarik buat entry di Adaro sementara ya kalau misal besok sampai jebol 1.800. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita ini akan cek saham Bumi yang hari ini diakumulasi asing cukup banyak dan harga sahamnya naik cukup tinggi 7,94% dan nyentuh resist langsung ya dalam 2 hari. Ini bukan nyentuh sih, berada di area resistnya. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang follow trend, ambil buy ketika koreksi ke area supportnya, mantul naik dan hari ini taking profit ya untuk besok mending eh, jangan buru-buru buat masuk lagi di saham Bumi ya karena apa ya? Ya karena kalau merah ya kalau merah supaya yang balik lagi di 236 tapi kalau hijau volumenya bagus break di atas 278 itu ngejar 304 untuk saham Bumi secara teknikal. Trennya bullish ya, trennya untuk bullish. Trennya bullish untuk saham Bumi. Kalau kita lihat transaksinya hari ini ada IEO yang distribusi 224M dan yang nampung AK. Yang nampung AK asing, yang jualan juga IEO asing. Ya, tapi secara keseluruhan asing lebih banyak masuk. Lokalnya net otomatis ya kalau aslinya netpay. Dan MG-nya taking profit 83M loh, ini hari ini cukup banyak MG jualan ya, kita tahu gimana untuk MG di saham Bumi. Jadi agak rawan besok koreksi ya. Jadi kalau misal besok merah yang udah floating profit ya diamankan aja. Tapi disclaimer loh. Pantau 278. Nggak bisa breakout, wait and see aja atau diamankan yang udah floating profit. Itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa. Hari ini yang paling banyak dibeli oleh asing dan secara teknikalnya buat level baru lagi ya, rekor. Open gap atas tadi di awal market langsung open di resistnya 470 dan naik close di 505. Nah, trennya bullish ya buat teman-teman yang mau follow trend di saham Dewa kalau naik beberapa hari ke depan itu kalau trennya masih bullish target price-nya di 585 cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, ya akumulasi asing lumayan banyak. Ya, jadi naiknya saham Dewa ini disertai akumulasi asing. Yang akumulasi ada AK 190M, CC 55M, ZPBK masuk cukup banyak juga. ZP-nya 53M, BK 32M. Dan yang keluar AI, KK nggak sebanyak. Bandingkan asing yang keluar nggak seberapanya ya. Jadi dibandingkan asing yang masuk, yang keluar itu nggak seberapanya. Jadi akumulasi asing, lokalnya jualan ya. Dan kalau kita lihat untuk lokal yang keluar itu didominasi broker retail. Jadi naiknya saham Dewa secara technical bullish dan juga disertai akumulasi asing. Lokalnya keluar, jadi kayaknya ada potensi lanjut ngejar 580 ya. Tapi walaupun seperti itu, ini hati-hati kalau misal IHSG terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, kemungkinan saham-saham yang udah naik cukup tinggi seperti ini ya agak rawan koreksi juga. Itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita akan cek saham ARTI ya, yang hari ini koreksi 1,70-an persen ke 1375 dan ya gagal nguji resist di 1470 untuk saham ARTI. Kita lihat untuk transaksinya untuk saham ARTI hari ini tanggal
9 hitungannya didistribusi oleh asing ya, AK, BK, ZB ini versi asing netcell. Yang nampung lokal dan didominasi lokal retail, jadi hati-hati kalau misal besok merah, tunggu di 1270. Lumayan dalam, cuman supportnya emang di. Oke, itu untuk saham ARCI. Selanjutnya ini yang terakhir ya, kita akan coba cek JAR. JAR, wah ini saham apa ya? Belum lama IPO untuk JAR itu. Pokoknya kayaknya kita bahas dulu ya pas awal-awal IPO itu sempat naik lumayan, kemudian koreksi turun dan banyak yang yang akumulasi lah di harga atas dan ternyata digoreng sampai ke 9. Dan hari ini turun koreksi ke 3.600 ya hitungannya belum murah masih mahal dan ini saham ya saham-saham kok bisa dikatakan gorengan ya. Dan ini sahamnya apa ya? Saham kelapa sawit kah? Saham punyanya John Lin ya, punyanya Pak Isam. Iya mungkin eh kita lihat untuk transaksinya. Hari ini yang secara keseluruhan ya seperti ini transaksinya ya, banyak retail masuk dan MG jualan 55 M-an. Ya di harga 3.600-an ini ya saran saya sih mending cari saham yang lain dulu ya, karena harga sahamnya udah di level 3.000 itu nggak bagus. Walaupun di bawah 1.000, 1.700 itu pun juga masih lumayan mahal secara valuasi. Mungkin seperti itu untuk saham JAR, kita lihat tadi transaksinya nggak ada yang akumulasi dengan jumlah yang banyak, jadi kalau misal besok merah wait and see aja. Oke, itu untuk saham JAR dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita ya pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.